Ini ada pertanyaan dari Ibu Eva ya. Izin bertanya Ustadz, kalau kita terhalang dari melakukan amal kebaikan yang sesuai dengan timingnya atau waktu yang utama, apakah itu berarti kita tidak diizinkan untuk mendapatkan kebaikan? Ya kalau kita menyerah, mungkin memang kita tidak bisa memastikan. Jadi kita hanya mengkhawatirkan kita tidak ditolong, kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih ada penyesalan, masih ada upaya konversi, masih ada upaya menghukum diri, insya Allah cepat atau lambat kita akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan saya bukan nggak mau maksudnya tidak peludus tapi kan bisa masih begini begitu. Insya Allah zakat ini akan menghasilkan berkah akan beda dengan orang saya sudah bakalan bisa kali peludus tapi dengan hafal itu saya udah 50 saya 60 ya, saya sifatnya seperti itu saya sangat mungkin dirinya orang yang makrum tapi saya akan coba lah walaupun juz 30 misalnya ya saya memang belum bisa hafal 30 juz tapi saya coba untuk bergaul dengan orang-orang yang hafal 30 juz agar agar ketularan istilahnya ini bukan bercandaan jadi doa ya agar ketularan akhirnya bisa betul ketularan saat saya di rumah setelah budur ya budur di tahun sekitar tahun 79 itu pertemuan orang yang hafal Quran kemudian minumannya cuma diminum setengah saya dipanggil oleh budur ini habis pulang itu ada Quran ini minumannya nggak berhabis habisin aja saya tahu kamu untuk ketularan ada Quran juga wow saya langsung bersemangat tuh dan waktu itu masih usia SMP SMP kelas 3 itu ya dan dia saya minum mungkin budunya yakin saya yakin akhirnya betul ditakdirkan ya hal-hal optimisme seperti ini dan dianggap ada kosong bisa jadi terjadi ataupun digunakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bermaksud untuk menjadikan mencari-cari ya. Dari mana nih ada tenaga Al-Quran yang nggak habis minuman yang bisa minum gitu. Karena sebenarnya memang secara umum Rasul mengatakan syukrul mukmin tahir. Bekas itu suci. Ini memang laik. Bekas itu diminum. Walaupun di masa seperti sekarang kita perlu berhati-hati. Ada apa? Ada penyakit menular atau bagaimana? Tetap jadi waspada. Masih ada lagi Ustadz, boleh? Ya, Izin bertanya Ustadz, apakah seseorang yang sudah masuk usia lanjut 62 tahun dan sudah terkena pengapuran tulang sendi, sholatnya biasanya duduk, apakah ini termasuk mahrum Ustadz? Ya secara ini saja, kalaupun mahrum itu lebih
lebih secara secara kekhawatiran, ya. Tidak untuk menjas, ya. Wah udah pasti saya ini mahrum, kekhawatiran saja. Ini saya mahrum, jangan-jangan. Ya, kenapa nggak bisa dijustifikasi, dipastikan ini mahrum? Ya kan usia. Ya, ya, 70, sering, ya. Umumnya terjadi seperti itu. Oleh karena itu, ya, buktikan bahwa dirinya tidak mahrum, ya. Tadi misalnya konversi, yang saya cuma syaratnya hanya bisa duduk, ya. Ya udah, ya. Usahakan bisa lebih banyak salatnya, ya. Ya mulainya betul 11 rakaat, hanya 8 rakaat. Jadi memang istilah ini tidak untuk menjustifikasi, ya. Karena apalagi menjustifikasi orang lain. Jadi istilahnya hanya untuk ya seseorang memotivasi diri. Jangan saya ini. Ya. Jadi silakan memang sakit. Maka coba konversi dengan salat lebih banyak. Apa lagi? Ada kan aktif apa? Ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu tentu dalam keterjangkauan. Ya. Kalau nggak terjangkau berarti tidak untuk memaksakan diri. Ya. Ada orang yang saya kenal yang mengalami seperti itu, dia sampai menghabiskan 75 juta. Nah, ini normal kembali. Tapi itu harus terus dalam perawatan. Dia harus keluar uang banyak. Ya, tidak berarti semua orang harus begitu. Kalau mampu ya silakan. Tidak mampu ya ada dari usaha-usaha terjangkau. Karena sebagian orang tidak rutin tanpa alim atau sedangkan jadi solusi. Karena nanti orang yang betul-betul nggak bisa sujud dengan arti pasti itu mahrum itu di akhirat. Diceritakan di surat Al-Qalam, "Wa yud'aun ila sujudi wa hum salimun." Ada manusia di akhirat ketika disuruh sujud yang cuma nekuk punggung, nekuk lutut, tidak sama sekali nggak bisa. Kenapa? Karena dulu di dunia nggak muncul. Padahal waktu itu kemampuannya untuk sujud sangat terbuka, badan sehat, lutut sehat. Tapi kalau di dunia yang nggak bisa, justice, ya, orang lain bisa diri. Yang ada hanyalah jangan-jangan. Ini mahrum, tidak diizinkan tadi. Sehingga dia berusaha seperti dengan amal. Oh ya. Masih boleh Ustaz? Ya satu lagi. Ini ada pertanyaan dari 2 pekan yang lalu Ustaz. Nggak apa-apa ya? Ya. Ustaz izin bertanya, jika sepeninggal ayah bunda, jika sepeninggal ayahanda, bunda tidak mau bagi waris karena harta yang ada adalah hasil usaha bunda. Walau harta semua itu atas nama ayah,
Jadi ayah selama hidup berpenghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Jadi Bunda buka usahanya sukses. Bagaimana hukumnya? Karena sama sekali Bunda tidak mau buka waris. Ya kalau sudah jelas bahwa itu bukan harta suami, ya, punya suami tidak banyak hartanya sehingga nggak bisa dibagi, ya otomatis ya, apa yang dimiliki Bunda ya tidak bisa dibagi-bagi karena masih hidup. Karena syarat untuk bisa diwarisi itu adalah pemilik hartanya sudah meninggal. Jadi kalaupun ya, mau dibagi ya yang betul-betul milik suami. Walaupun mungkin cuma sedikit ya suami kalau ditaksir harganya mungkin cuma 10 juta, ya udah 10 juta itu yang baik, yang bukan milik suami jangan dibagi. Beda kalau bisa dibagi ya itu wajar. Memang sudah seharusnya masih hidup. Nah, misalnya syarat pembagian harus meninggal dulu pemiliknya dengan meninggal yang wajar. Kalau dibunuh, misalnya anaknya durhaka, ibu nggak meninggal, saya cepat dibagi warisnya saya bunuh. Akhirnya yang membunuh maksudnya supaya cepat dibagi, akhirnya nggak berhak. Seharusnya dibagi kepada ahli waris yang lain, kecuali anak yang membunuhnya tidak berhak melihat waris. Allah. Udah nggak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا على الذين من قبلنا ربنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب محمد على آله وصحبه وسلم الحمد لله. السلام عليكم.